Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Tata Nova Siliana. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News terkait evakuasi pasca erupsi dari Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara. Operasi hari ketiga evakuasi pendaki di Gunung Dukono, saudara, kembali dilanjutkan. Kepala Kantor SAR Ternate, Iwan Ramdhani, menyampaikan bahwa fokus pencarian dilakukan di sekitar bibir Gunung Dukono. Lokasi pencarian berpatokan pada satu korban yang telah ditemukan sebelumnya. Dan hingga kini saudara 20 pendaki telah dievakuasi dalam keadaan selamat, satu orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya masih dalam proses evakuasi. Perwakilan Duta Besar Singapura untuk Indonesia memantau langsung operasi SAR 2 warganya yang hilang saat erupsi Gunung Dukono di Halmahera Utara. Hari ini, saudara, operasi tim SAR akan menjemput 2 jenazah korban erupsi Gunung Dukono. Perwakilan Kedutaan Besar Singapura mengikuti rapat bersama tim SAR dan pemerintah daerah di pos pengamatan Gunung Dukono. 2 warga Singapura dilaporkan hilang saat mendaki bertepatan dengan erupsi Gunung Dukono Jumat lalu. Para pendaki warga asing itu diduga tidak melalui jalur resmi. Hingga kini, tim SAR masih melakukan pencarian terhadap 2 korban. 7 orang warga negara Singapura yang masih hidup sudah diantar oleh pemerintah daerah, tim kami ke Ternate, dan hari ini mereka sudah tiba di Ternate dan besok pagi akan terbang ke Jakarta. Pemerintah daerah ternyata mereka masuk memang tanpa ada izin dan pemberitahuan kepada pemerintah daerah, dan mereka dibawa oleh gate khusus yang juga tidak ada pemberitahuan terhadap pemerintah daerah. Tim SAR gabungan mengevakuasi 1 jenazah dari 3 pendaki Gunung Dukono yang dilaporkan hilang saat erupsi Jumat lalu. Jenazah pendaki itu dievakuasi tim SAR gabungan dari atas puncak kawah Gunung Dukono. Korban ditemukan lebih kurang 50 meter dari kawah gunung itu. Sementara 2 jenazah korban lainnya juga telah ditemukan, namun belum dapat dievakuasi karena kondisi gunung yang terus erupsi. 3 yang dicari, gabungan berhasil mengevakuasi 1 orang jenazah, ya 1 orang jenazah. Namun kami belum bisa memastikan jenazah tersebut siapa. Dan dalam proses identifikasi nanti di rumah sakit. Selanjutnya untuk yang 2 orang, titiknya sudah kita ketahui, ya sekali lagi titiknya sudah kita ketahui, namun belum bisa dilaksanakan proses evakuasi dikarenakan kendala erupsi yang masih terus berlangsung. Sebelumnya, tim SAR gabungan mengevakuasi 17 pendaki di Gunung Dukono, Halmahera Utara, Maluku Utara. Mereka dilaporkan sempat terjebak di Gunung Dukono saat erupsi terjadi. 17 pendaki yang dievakuasi meliputi 7 WNA asal Singapura dan 10 orang warga Indonesia. 10 pendaki yang dievakuasi mengalami luka ringan dan menjalani rawat jalan. Akibat erupsi, masyarakat dan wisatawan diminta tidak beraktivitas dalam radius 4 km dari kawah Malupang Warirang. Agus Supriyanto, Kompas TV, Halmahera Utara, Maluku Utara. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan informasi proses evakuasi, kita akan langsung berbincang dengan Kepala Kantor SAR Ternate, ada Iwan Ramdhani. Pak Iwan, selamat siang. Dengan Tata di studio, Pak. Selamat siang. Baik. Ya, selamat siang, Mbak Tata. Baik, Pak Iwan. Untuk proses evakuasi sudah memasuki hari ketiga, Pak, sejak erupsi yang terjadi pada hari Jumat lalu. Bagaimana, Pak, jalannya proses evakuasi hari ini? Apakah ada hambatan di lokasi? Baik, untuk proses jalannya pelaksanaan operasi SAR hari ketiga terhadap target 2 orang warga negara Singapura yang masih dinyatakan hilang, tetapi alhamdulillah hari ini, hari ketiga, tim SAR gabungan dari kemarin sudah bisa melihat titiknya, dan alhamdulillah saat ini tadi pada pukul 13.00 waktu Indonesia Timur berhasil mengevakuasi kedua korban tersebut, dan sampai saat ini tim SAR gabungan masih dalam perjalanan menuju ke posko gabungan.
Dan kesulitan-kesulitan sendiri yaitu kita bisa melihat bahwa Gunung Dukono sangat aktif dan terus mengeluarkan erupsi dengan interval 30 sampai dengan 60 menit. Dan itulah yang menjadi patokan kami di interval antara erupsi yang satu dengan yang berikutnya. Di situ adalah golden moment kita tim SAR gabungan dalam melaksanakan evakuasi kedua korban tersebut. Oke, baik. Pak Iwan, bisa Anda konfirmasi kembali mengenai kondisi korban yang telah dievakuasi? Jumlahnya sudah berapa banyak, Pak, yang terdata dalam proses evakuasi ini? Seluruh korban ada 20 orang, di mana 17 orang selamat, dan yang selamat itu adalah 7 orang warga negara Singapura dan 10 orang warga negara Indonesia. Dan kemarin 1 orang sudah dievakuasi atas nama Angel, meninggal dunia, dan baru tadi pada pukul 13.00 telah berhasil dievakuasi dan sampai saat ini dalam perjalanan dalam kondisi meninggal dunia. Oke, baik Pak. Berarti para korban luka-luka kemudian korban yang meninggal dunia dibawa kemana Pak sejauh ini? Rencana setelah sampai di sini kita akan kirimkan ke rumah sakit ya dalam proses identifikasi. Oke, baik. Kemudian kalau untuk target pencarian hari ini sendiri itu bagaimana Pak? Karena tadi Anda mengatakan kalau ada hambatan dari Gunung Dukono ini juga masih terus erupsi. Apakah semuanya sudah berhasil dievakuasi jadinya Pak? Berdasarkan hari ini itu sudah berhasil dievakuasi seluruhnya. Oke. Namun yang 2 masih dalam proses evakuasi yang dalam perjalanan menuju ke posko. Oke, tapi apakah ada Pak kemungkinan pendaki yang tidak terdata begitu Pak? Kami sudah menyisir di beberapa bagian dan juga sudah menanyakan kepada provider atau yang membuka open trip. Sudah dipastikan tidak ada lagi korban-korban ataupun orang-orang yang kemarin ikut mendaki, dan hanya 20 orang. Oke, berarti posisinya sekarang untuk semua pendaki sudah berhasil dievakuasi, demikian ya Pak ya? Iya. Oke, Pak, tadi Bapak juga mengatakan salah satu hambatan ini adalah erupsi dari Gunung Dukono ini sendiri. Boleh diceritakan kepada kami Pak, mungkin ada kendala lainnya terutama kalau kita melihat faktor cuaca ataupun medan yang ditempuh oleh tim SAR untuk melakukan evakuasi Pak? Ya Kak, untuk jenis medan sendiri ya memang namanya gunung pasti ada terjal, ada juga landai. Namun demikian ya cuaca yang menjadi berpengaruh juga. Selain daripada erupsi, cuaca yang sampai saat ini pun sering terjadi badai. Tadi begitu tim SAR gabungan sampai di pos 5, titik terakhir safety-nya di sekitar pos 5, terjadi badai. Sehingga itu menyulitkan tim SAR gabungan dalam melaksanakan proses evakuasi. Oke, baik, lalu antisipasinya seperti apa Pak? Maksudnya supaya tetap bisa berjalan dengan lancar proses evakuasinya? Ya kita sambil menunggu situasi dan kondisi. Setelah ada diperkirakan posisi aman dari posko induk diinformasikan melalui radio bahwa posisi clear langsung evakuasi. Posisi clear langsung evakuasi. Karena titiknya dari kemarin kita sudah mengetahui di mana supaya lebih cepat dalam proses evakuasinya. Oke, baik. Pak Iwan, tentu tim SAR juga bergabung dengan tim lainnya untuk melakukan proses evakuasi ini. Berapa jumlah personil dan unsur gabungan yang dilibatkan dalam operasi pencarian ini, Pak? Dan bagaimana pembagiannya? Jadi untuk hari ini, khusus hari ini, tim SAR gabungan yang terlibat di dalam pelaksanaan operasi SAR ini lebih dari 200 orang. Yang dibagi menjadi 4 seru, 150 orang dan 50 orang berada di sekitar posko. Jadi 150 orang itu menjadi tim evakuasi yang dibagi menjadi 4 seru, di mana seru 2 dan seru 4 yang difokuskan kepada titik eksekusi dalam hal evakuasi, dan seru
1 dan Seru 3 menjadi tim yang membackup jika ada hal-hal atau tim Seru 2 dan Seru 4 mengalami kelelahan yang menggantikan ada tim 1 dan tim 3. Dan alhamdulillah tadi tim 2 dan tim 4 berhasil mengevakuasi sehingga tadi pada pukul 13.00 berhasil kembali ke shelter dan terjadi cuaca buruk sehingga tim berlindung dulu di shelter dan sampai saat ini tim belum kembali ke posko utama dan masih dalam perjalanan. Oke, baik. Pak Iwan, lalu bagaimana Pak prosedur keselamatan diterapkan kepada personil yang bertugas selama ini untuk mengevakuasi yang terdampak abu vulkanik, Pak? Kita juga tahu masih terus terjadi erupsi ya dari Gunung Dukono ini. Secara SOP kami menerapkan sistem bahwa di tiap-tiap masing Seru ada yang namanya safety officer untuk mengendalikan apabila ada kedaruratan. Sehingga Seru jika ada tanda-tanda untuk segera kembali ke tempat yang aman, itu dari safety officer lah yang memberitahukan. Selain itu juga pengendalian operasi dari posko utama yang bekerja sama di situ ada satu alat yang bisa mendeteksi bahwa akan terjadinya erupsi yang dipunyai oleh PPMBG. Nah dari situ kita bisa melihat dan diinformasikan ke setiap safety officer untuk memberitahukan kepada seluruh Seru dalam kondisi misalkan tidak aman, segera kembali ke posisi aman. Dan apabila dalam posisi aman, seluruh Seru akan standby sesuai dengan tugas yang sudah dibagikan kepada masing-masing Seru tersebut. Demikian, Mbak. Oke, untuk tim SAR sendiri berarti kondisinya seperti apa Pak saat ini? Apakah aman semua? Sampai saat ini masih aman, masih semangat luar biasa. Oke, Pak, untuk imbauan mungkin bagi para pendaki yang saat ini mungkin ingin untuk melakukan pendakian, apa kira-kira yang bisa disampaikan Pak? Ya kami menghimbau ya kepada seluruh pendaki jika memang ada satu gunung atau gunung-gunung yang lainnya sudah ada larangan-larangan dan larangan dari PPMBG ataupun pemerintah daerah sudah ditutup. Saya berharap para pendaki untuk mematuhi aturan-aturan yang ada serta mematuhi juga tanda-tanda yang sudah dibuat oleh pemerintah supaya tidak dilanggar. Dengan radius aman yang sudah ditentukan, ya disitulah para pendaki untuk mematuhi sampai di mana bisa didaki ataupun apalagi sampai ditutup permanen, ya kami berharap jangan sampai ada yang mendaki ketika gunung tersebut ditutup. Karena saya yakin pemerintah mengambil langkah-langkah itu adalah untuk kebaikan kita semuanya. Oke, baik. Pak Iwan, terakhir Pak, tadi Anda mengatakan juga kalau misalnya korban-korban juga dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan evakuasi dan lain-lain. Bagaimana mungkin dari pihak keluarga nanti jika ingin melakukan konfirmasi proses identifikasi nanti akan seperti apa? Harus membawa apa mungkin untuk melakukan identifikasi, Pak? Nanti dengan pemerintah daerah. Oke, ya, baik. Nanti kami hanya sebatas mengevakuasi dan dikirimkan ke rumah sakit demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan Ramdhani, Kepala Kantor SAR Ternate. Selamat siang, terima kasih Pak atas informasi Anda. Selamat siang, baik, terima kasih. Oke, baik Saudara, Breaking News Kompas TV akan kami lanjutkan seusai jeda, tetaplah bersama kami.